Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Puspita Ananda dengan NPM 19070031 akan menceritakan sedikit mengenai adat pernikahan Minangkabau di daerah tempat tinggal saya dalam rangka tugas ujian tengah semester. Mempersiapkan pernikahan adat tidaklah mudah, banyak sekali proses yang harus dilewati. Tak hanya itu, pada pernikahan adat Minangkabau, banyak keluarga besar yang dilibatkan dalam setiap prosesi pernikahannya. Acara pernikahan pun tidak hanya berlangsung satu hari, namun ada beberapa prosesi yang dijalankan dari beberapa hari sebelum hari pernikahan. Sampai setelah hari pernikahan selesai pun, prosesi pernikahan adat Minangkabau masih berlanjut. Itulah indahnya melibatkan adat dan budaya di momen pernikahan. Setiap tahap acara pun memiliki makna dan harapan yang berarti. Berikut sedikit saya jelaskan mengenai prosesi pernikahan adat Minangkabau. Yang pertama, marase. Marase merupakan tahapan pertama pada tata cara pernikahan adat Minangkabau. Pada prosesi ini, utusan dari keluarga pihak calon mempelai wanita akan mendatangi keluarga calon mempelai pria. Sesuai adat istiadat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, proses penjajakan ini dilakukan oleh keluarga wanita. Yang diutus pun tak sembarang orang. Wanita yang dianggap berpengalaman atau dituakanlah yang mencari tahu apakah sang pria cocok untuk dinikahkan dengan sang wanita. Prosesi marase ini bisa berlangsung beberapa kali sampai terjadi kesepakatan. Prosesi yang kedua yaitu meminang dan batimbang tando atau bertukar tanda. Jika mendapatkan hasil yang positif, prosesi selanjutnya pada pernikahan adat Minangkabau pada marase adalah meminang. Pihak keluarga calon mempelai wanita datang membawa buah tangan untuk keluarga calon mempelai pria. Biasanya buah tangan yang dibawa adalah sirih pinang lengkap, kue-kue, dan buah-buahan. Sirih disuguhkan di awal memiliki makna bahwa bila ada kekurangan atau kejanggalan dalam pertemuan tidak menjadi gunjingan. Sebaliknya, hal-hal manis boleh melekat dan diingat selamanya. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi betimbang tando atau bertukar tanda. Tujuan dari prosesi ini adalah untuk mengikat kedua pihak dan tidak bisa dibatalkan sepihak. Barang-barang yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai bagi keluarga. Prosesi pernikahan adat Minang ini melibatkan orang tua, nini mama, dan para sesepuh dari kedua pihak. Prosesi yang ketiga adalah mahantasiri. Prosesi selanjutnya adalah mahantasiri, di mana kedua mempelai meminta izin dan doa restu kepada keluarga yang dituakan. Ritual pernikahan adat Minang ini juga bertujuan memberitahukan rencana pernikahan. Pada prosesi ini, calon mempelai pria akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, yang mana zaman sekarang sering diganti dengan rokok. Sementara itu, calon mempelai wanita akan membawa sirih lengkap. Prosesi yang keempat yaitu babako babaki. Pada prosesi ini, pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita yang disebut dengan bako menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita dengan memberikan bantuan biaya sesuai dengan kemampuannya. Para keluarga datang membawa hantaran yang berupa sirih lengkap sebagai hantaran kepala adat, nasi kuning, singgang ayam sebagai simbol dari makanan adat, dan barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita seperti pakaian, perhiasan emas, makanan, dan lain sebagainya. Calon mempelai wanita akan dijemput dari rumahnya menuju rumah ayahnya untuk diberikan petua oleh para tetua. Prosesi yang kelima yaitu malam bainai. Malam bainai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Bainai berarti melekatkan tumbuhan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku calon mempelai wanita. Malam bainai dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh para sesepuh keluarga calon mempelai wanita. Selain itu, terdapat juga air dari campuran 7 macam kembang. Air campuran ini digunakan untuk memandikan calon mempelai wanita. Prosesi adat yang keenam yaitu menjapui marapulai. Menjapui marapulai merupakan prosesi paling penting di antara rangkaian prosesi pernikahan adat Minang. Calon mempelai pria akan dijemput untuk menyambangi kediaman calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pula dilangsungkan pemberian gelar pusaka kepada sang pria menandakan kedewasaan. Keluarga pihak wanita kemudian akan menyambut dengan sirih lengkap menunjukkan tata krama. Prosesi adat yang ketujuh yaitu penyambutan di rumah anak daro. Prosesi pernikahan adat Minang dilanjutkan dengan penyambutan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita. Momen besar ini biasanya menjadi acara yang paling meriah. Penyambutan ini diiringi musik tradisional Minang yaitu talempong dan gandang tabu.
seperti barisan gelombang adat, timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, juga disambut para dara berpakaian adat yang berperan menyuguhkan sirih. Saat calon mempelai pria memasuki rumah, para sesepuh dari pihak wanita akan memercikkan air ke kakinya sebagai tanda penyucian lalu menaburinya dengan beras kuning. Lalu calon mempelai pria pun berjalan menuju tempat akad dilangsungkan. Prosesi adat yang ketujuh yaitu akad nikah. Setelah penyambutan di rumah calon mempelai wanita, inti dari segala prosesi pernikahan ini pun tiba. Orang tua pihak wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Prosesi adat yang kesembilan yaitu basandiang di pelaminan. Seusai sah menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Anak daro atau mempelai wanita dan marapulai atau mempelai pria akan menanti tamu undangan sambil musik didendangkan di halaman rumah. Itulah beberapa prosesi akad pernikahan Minangkabau yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.